Oke, jadi sekarang kita akan belajar mengenai dasar-dasar Python. Adapun di video kali ini, tujuan pembelajarannya pertama mengenal sintaks dan tipe data dalam Python, kedua mengenal variabel dan operator, ketiga mengenal if statement, for loop, dan while loop, dan terakhir mengenal beberapa jenis fungsi dan menuliskannya. Sebelum mengikuti video ini, silahkan install Python bagi yang belum menginstal dan Visual Studio Code sebagai editor. Untuk panduan instalasi bisa dilihat di video yang lain, saya sudah cantumkan di deskripsi. Selain itu, untuk mengikuti video ini juga saya menyediakan file Jupyter Notebook yang bisa diunduh. Silahkan cek link di deskripsi. Pertama, kita coba menuliskan program Python. Di sini dicontohkan kita menggunakan print untuk mencetak di konsol Python. Contohnya print halo Jawara. Kita jalankan. Untuk awal dia akan meminta untuk menyambungkan ke kernel Python. Jadi mungkin prosesnya agak lama ya. Mungkin di awal kita hapus dulu semua output supaya kita bisa lihat perubahannya ketika dijalankan. Ini kita jalankan. Halo Jawara. Misalkan kita ingin mengetik atau membuat program yang lain, misalkan print halo, nama saya James. Oke, kita jalankan, maka akan dihasilkan output yang sama seperti yang kita tulis. Selanjutnya, variabel dan tipe data. Di dalam Python ada beberapa tipe data yang harus kita ketahui. Di antaranya tipe data yang umum ada integer, floating, string, boolean, list, dan tuple. Integer itu adalah angka yang bulat, tidak ada koma atau desimal. Sementara itu floating point atau float itu angka yang ada komanya. Misalkan 0,85 ya, di sini ada conversion 0,85. Kemudian ada string, string itu teks. Untuk menulis teks harus di dalam kutip, baik itu kutip 1 maupun kutip 2. Kemudian ada boolean. Boolean ini hanya menerima dua nilai, yes atau no, true atau false ya. Kemudian ada list dan tuple. List dan tuple ini keduanya sebenarnya merupakan array, tapi bedanya untuk list itu mutable atau bisa berubah, kalau tuple itu immutable atau tidak bisa dimodifikasi. Nah, ini contohnya di dalam file yang sudah dilampirkan ini ada beberapa variabel yang sudah diisi dengan tipe data yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di dalam Python kita bisa mengakses informasi tipe data dengan fungsi type. Dalam kurung variabelnya apa, nanti akan mengeluarkan tipe datanya apa gitu. Contohnya di sini saya print temperatur, conversion, university name, is operational. Ini tipenya apa? Ingin kita ketahui bersama. Ya. Kita coba run. Tapi sebelum itu di sini juga di print teks dengan variabel ya. Ada dua cara menulis print ya. Ada yang tanpa template dan dengan template, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita coba run terlebih dahulu. Nah, ini untuk pertama temperatur tipenya integer, conversion tipenya float, university name tipenya string, is operational tipenya boolean, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengecek tipe datanya apa.
Oke, di sini juga saya memberikan komen ya, ada integer. Komen itu kita tulis diawali dengan tanda pagar ya. Di dalam Python kalau disertai tanda pagar itu artinya komen ini tidak akan terbaca, tidak akan dijalankan di dalam Python, hanya sebagai keterangan ya. Ini sangat bermanfaat kalau kita ingin menambahkan informasi tambahan atau keterangan di dalam kode kita. Selanjutnya, bagaimana cara memprint teks dengan variabel? Jadi dalam print itu kita bisa ngeprint atau mencetak banyak informasi ya. Ini koma, ini bisa ditambahkan koma juga ya. Saya adalah mahasiswa Untirta. Nah, University Name ini sebagai variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Di sini ada Untirta. Misalkan kita tambah informasi di sini, jurusan teknik kimia, misalkan seperti itu ya. Kalau kita run, maka akan bertambah lagi ya. Cara yang lain adalah dengan menggunakan template. Nah, bedanya apa? Kalau dengan template kita tidak perlu menggunakan koma, tapi di awal petik ya, sebelum petik kita harus menambahkan F. F itu artinya di sini akan mencetak template. Adapun setiap variabel yang akan kita masukkan, kita awali dengan tanda kurung kurawal seperti ini ya. Contohnya saya ingin menambahkan informasi jurusan teknik kimia seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan, maka hasilnya sama. Jadi itu terserah mana yang lebih disukai, masing-masing punya preferensi. Ya, boleh dua-duanya digunakan. Selanjutnya di sini adalah latihan 1. Misalkan buat variabel untuk pertama volume reaktor, kedua konsentrasi produk, ketiga reaktor ID. Tugasnya print tulisan berikut menggunakan template reaktor dengan ID tertentu ini memiliki volume sekian liter dan konsentrasi produk sebesar 2,5 mol per liter. Nah, berarti kita perlu mendefinisikan ketiga variabel. Untuk namanya terserah apa saja boleh. Misalkan kita pakai nama yang sangat sederhana saja ya. Volume reaktor V sama dengan 100 ya. 0,0 boleh atau 100 juga boleh. Kalau kita pengen memberi tanda ya, kita beri tanda pagar. Ini tidak akan di-run, ini hanya membantu kita untuk mengingat kodenya ini artinya apa gitu. Contohnya ini kita tulis volume reaktor. Yang kedua untuk mempermudah konsentrasi, misalkan C saja gitu ya, biar gampang. C-nya 2,5. Nah, kita tulis di sini komennya ini adalah konsentrasi produk, satuannya adalah mol per liter ya. Kemudian kita juga ingin reaktor ID, RID misalkan ya, biar gampang. Ini sama dengan, nah ini kan string ya, teks, kita disuruh menulis teks, maka jangan lupa beri tanda kutip, misalkan RXN 01 ya, seperti itu. Nah, ini tulis ID reaktor. Oh ya, di sini kadang-kadang kita diberikan suggestion. Kalau kita menerima suggestion, ya kita tinggal pencet tab untuk menerima atau mengaccept. Kalau tidak mau menerima, silahkan klik escape ya. Kemudian kita enter. Nah, kalau tidak ingin menerima ini, kita langsung enter saja atau escape ya, boleh. Kita print sekarang, terserah mau pakai yang mana. Misalkan di sini saya ingin menggunakan cara template, maka saya gunakan F dan tanda petik ya. Contohnya reaktor dengan ID. Sini RID, karena saya sudah mendefinisikan reaktor itu namanya RID ya.
memiliki volume V ya, karena ini variabel harus di dalam kurung kurawal. Nah, ini baru angka ya, harus ditambahkan satuannya kalau mau, dan konsentrasi produk sebesar C karena variabel di dalam kurung kurawal mol per liter ya. Oke, nah di sini penting, jadi setiap variabel itu kalau kita ingin mendefinisikan sebagai integer ya, walaupun di sini kita satuannya L liter, ini kita tidak boleh memasukkan di sini L seperti ini ya. Ini tidak boleh. Karena ini nanti tidak jelas apa tipe datanya. Kecuali kita ingin menampilkan itu sebagai string, maka boleh-boleh saja seperti ini. Disertai dengan tanda kurung ya. Tapi itu tidak praktis dan tidak bisa kita gunakan untuk perhitungan, maka sebaiknya kita gunakan angka saja. Adapun kalau kita ingin menambahkan penjelasan satuannya apa ya, tinggal ditambahkan di komen seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita jalankan maka hasilnya sama. Reaktor dengan ID ini adalah string yang kita masukkan ke dalam hasil cetakan, memiliki volume 100 liter. Nah, 100 ini adalah variabel yang kita tambahkan, konsentrasi produk 2,5 liter. Umpamanya kita mengubah angka dari 100 misalkan menjadi 200. Kita perhatikan ini awalnya 100 ya, kita coba jalankan, maka ini akan berubah juga jadi 200 karena mengikuti variabel yang sudah kita definisikan ya. Begitu juga di dalam string rxn1 misalkan diubah menjadi rxn2, maka ketika di run akan berubah juga seperti itu ya. Semoga jelas. Selanjutnya yang ketiga, operator sama seperti di dalam MATLAB ya. Di dalam Python juga mendukung operasi aritmatika seperti tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini 2 bintang ini artinya pangkat, persen ini artinya modulus. Modulus itu sisa dari pembagian. Atau juga kita bisa menggunakan operator perbandingan, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan lain-lain ya. Contohnya kita bisa menggunakan operasi-operasi ini untuk membuat kalkulator konversi, yang mana konversi itu mol yang masuk dikurangi mol keluar dibagi mol yang masuk ya. Berarti saya definisikan dulu mol yang masuknya berapa, mol keluarnya berapa, kita gunakan tanda ini operasi minus dan pembagian, sehingga didapatkan nanti variabel konversi dari hasil perhitungan. Kita bisa menghitung dan menampilkan hasil perhitungan kita dicetak di dalam teks yang dicetak. Conversion sama dengan 0,4 ya. Kalau kita ubah misalkan mol outnya jadi 50, maka otomatis akan terhitung konversinya menjadi 0,5 ya. Ya, biar rapi kita kasih spasi, kita jalankan kembali. Nah, seperti itu. Yang kedua misalkan pangkat, kita punya persamaan nonlinear. Ini misalkan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 5, didefinisikan x sama dengan 2, kita bisa menghitung y ya. Nilai y adalah, ini hasil perhitungan dari ini. Kita jalankan, maka nilai y adalah 3. Kalau kita ubah misalkan x-nya menjadi 5, kita jalankan, maka otomatis akan dihitung ya, mengikuti operasi-operasi yang sudah kita tambahkan. Yang ketiga ada modulus. Modulus adalah sisa operasi pembagian. Misalkan 5 bagi 2 berapa? 5 bagi 2 sama dengan 2. Otomatis di sini ada sisanya 1 ya. Kalau misalkan saya jalankan, maka hasilnya adalah 1. Contoh yang lain misalkan saya ingin 11 dibagi 3. 11 dibagi 3 itu kan 3, tapi ada lebihnya 2. Nah, modulus itu artinya seperti itu. Nanti ini hasilnya pasti 2 ya. Untuk latihan, coba kita menghitung volume reaktor dengan data diameter 5 meter dan tinggi 10 meter. Maka coba kita definisikan diameter sama dengan 5,
satuannya meter. Kemudian tinggi sama dengan 10, satuannya meter misalkan. Kemudian kita hitung volume sama dengan, misalkan nilai P-nya kita definisikan 3,14 dikali, rumusnya kan P dikali R pangkat 2. Sementara R itu adalah diameter bagi 2 ya. Kemudian dikali tinggi, berarti anggap ini diameter bagi 2 pangkat, ini pangkatnya berarti 2 bintang, pangkat 2 dikali tinggi ya, seperti itu. Maka kita coba cetak berapa hasilnya. Saya menggunakan template, berarti F tanda kutip volume reaktor adalah berapa, kita beri kurung kurawal untuk menampilkan variabel volume ya. Kita beri tambahan satuan meter pangkat 3. Kita jalankan, maka volume reaktor adalah 196,25 meter pangkat 3. Selanjutnya if statement, for loop, dan while loop. If statement itu untuk menjalankan kode secara kondisional ya. Misalkan kita punya variabel ini akan berubah-ubah tergantung kondisinya. Nanti kita berharap kita akan menjalankan kode sesuai dengan kondisi yang ada dalam variabel T ini. Misalkan kalau T-nya di atas 400, kita ingin menjalankan kode ini. Kalau T-nya antara 100 dan 400, kita akan menjalankan kode ini. Kalau T-nya di bawah 100 misalkan, maka kita ingin menjalankan kode ini ya. Ini ada if dengan satu kondisi. Kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan elif. Elif ini adalah else if ya, atau jika gitu. Di sini saya coba demonstrasikan ada dua kondisi dengan and. And itu artinya dan. Dan itu berarti kode ini akan dijalankan kalau kedua kondisi ini terpenuhi ya. Misalkan di atas 100 dan di bawah 400. Kemudian else, kalau tidak memenuhi kondisi pertama dan kondisi kedua, maka laksanakan kode ini seperti itu. Contohnya misalkan langkah pertama saya mendefinisikan T sebagai 70. Berarti yang akan di print adalah yang ini karena tidak memenuhi kondisi ini dan ini. Kita jalankan, temperature is within safe limit ya. Yang kedua, kalau saya ubah temperatur menjadi antara 100 dan 400, misalkan 250, maka harapannya yang dijalankan kode ini. Kita coba, temperature is between 100 and 400 ya, sesuai. Kemudian kalau misalkan kita coba jadi 500 ya, ini misalkan di atas 400, maka yang diharapkan kode ini yang dijalankan. Kita coba run, temperature is above safe limit ya. Jadi kita bebas mau mengisi kode ini apa saja. Kita bisa menggunakan ini untuk berbagai keperluan ya di dalam coding. Selanjutnya for loop ya. For itu artinya pengulangan ya. Pengulangan di dalam suatu objek atau suatu list ya. Di sini ada rank ada 5, berarti dicoba untuk di run 5 kali ya. I ini artinya nanti iterasinya itu dari 1 sampai 5. Kita jalankan ya. Dalam Python nomor urut itu dimulai dari 0 ya, dari 0 1 2 3 4. Makanya di sini mulai dari 0 ya. Selain itu untuk for ini kita juga bisa jalankan pada list ya. Kalau kita mendefinisikan list, misalkan contoh, atau misalkan kita buat cars ya. Kita misalkan punya mobil. Di sini mobilnya misalkan ada Ferrari ya. Kemudian ada Lamborghini. Ada apa lagi? Ada Porsche ya. Ada apa lagi? Bugatti ya misalkan. Di sini kan berarti ada 1 2 3 4.
Nah, kita ingin mengulang ya, meloop ya, cars di dalam cars ya. For i in cars ya, ini terserah kita mau apakah tambahkan i, apakah tambah item misalkan. Item boleh, apakah mau car ya, terserah kita. Ya, supaya lebih general misalkan saya tuliskan item di sini. Print ini misalkan car 2, tampilkan itemnya apa ya. Karena itemnya ini di dalamnya langsung string, maka di sini harusnya di print langsung string ya. Kita jalankan, nanti harapannya berarti car titik 2 Ferrari. Next, selanjutnya di bawahnya ada juga Lamborghini dan seterusnya. Oke, car Ferrari, car Lamborghini, car Porsche, car Bugatti. Seperti itu. Kalau misalkan saya tambahkan misalkan mobil apa ya? Misalkan Audi ya. Kita jalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk while loop ya. While ini kode yang ada di dalam while itu akan dijalankan selama memenuhi kriteria yang didefinisikan di sini ya. Ya. Jadi di sini mungkin saya belum menjelaskan sebelumnya, ini sangat penting. Di dalam Python, indentasi itu sangat penting. Untuk melakukan indentasi ya atau menjorok ya, ini bisa dilakukan dengan mengetik tab di dalam keyboard. Menjorok ini artinya berarti ini ada di dalam while ya. Begitu juga ini menjorok ini berarti ada di dalam for. Ini menjorok ini berarti ada di dalam if ini. Menjorok ada di dalam else if. Ini menjorok ini ada di dalam else ya. Seperti itu. Nah, ini sangat penting ya. Jadi jangan lupa kalau indentasi itu penting di dalam Python ya. Kalau misalkan seperti ini atau kita contohkan yang for, kalau misalkan seperti ini, nah ini tidak akan jalan karena dianggap print ini di luar dari for ya. Maka akan terjadi error ya. Expected an indented block after for statement. Karena for itu perlu suatu kode di dalamnya. Maka kita perlu indent dengan cara tab. Nah, ini sebetulnya kalau kita menggunakan VS Code ini keuntungannya kita dikasih keterangan kalau misalkan ada error. Ini di bawahnya ada merah-merah seperti ini, itu artinya error ya. Kalau kita hover ke sini ya atau arahkan kursornya ke sini, maka langsung ketahuan errornya apa ya. Kalau dijalankan ketahuan errornya nanti di sini. Oke, kita beri tab supaya tidak terjadi error. Kita jalankan kembali. Nah, selanjutnya while. Nah, di dalam while ini misalkan while i di bawah 4. Ketika i di bawah 4, maka jalankan ini semuanya ya. Ini contohnya print step i, itu artinya kita ngeprint tulisan step di koma i itu setelahnya itu nanti kita print berapa angkanya. Sebelumnya kita definisikan i sama dengan 0 ya. Berarti dia akan ngeprint awalnya 0 ya. Tapi setelah print ini kita akan menambah kode bahwa setelah ulangan pertama atau iterasi pertama saya ingin menambahkan i sama dengan i plus sama dengan 0,5. Apa artinya ini? Ini tuh sebenarnya sama dengan ini. I sama dengan i ditambah 0,5 ya. Apa artinya? I yang baru sama dengan i yang lama ditambah 0,5. Itu artinya. Ya. Kalau kita jalankan, maka akan memprint dari 0 satu kali iterasi. Iterasi selanjutnya karena sudah tambah 0,5, maka nilai i-nya sudah terupdate jadi 0,5, maka di print lagi jadi 0,5. Iterasi selanjutnya di print lagi jadi 1 dan seterusnya sampai 3,5. Kenapa cuman sampai 3,5? Karena di iterasi selanjutnya i-nya jadi 4 dan tidak memenuhi syarat ya. Kalau misalkan saya ubah jadi kurang dari sama dengan, maka nanti yang di printnya harusnya tambah jadi 4. Kenapa? Karena 4 masih memenuhi syarat. Kita jalankan.
maka 4 masih memenuhi syarat seperti itu. Nah, di dalam while kita harus menambahkan kode ini, kode penambahan ya nilai variabel supaya dia berhenti ya. Karena kalau misalkan kita tidak menambahkan ini, misalkan ini saya komen berarti tidak dijalankan ya. Apa yang akan terjadi? Kita coba run. Tuh. Kita lihat 3 detik, 4 detik, 5 detik akan terus ngeprint step 0 dan seterusnya sampai infinity. Tidak akan selesai-selesai karena syaratnya di bawah 4 itu akan terus terpenuhi karena si i-nya tidak ditambah-tambah begitu ya. Infinity itu sampai 20 detik tidak selesai-selesai. Kita stop saja. Kita kembalikan. Kita jalankan kembali. Oke, langsung selesai ya. Ini sama dengan tadi saya bilang i plus sama dengan 0,5 itu artinya i yang baru sama dengan i yang lama tambah 0,5 ya. Itu nanti mungkin suatu saat akan bermanfaat ketika kita melakukan coding. Nah, untuk latihan if statement, for, dan while kita coba kerjakan latihan 3. Di sini tersedia list yang berisi beberapa tuple ya. Setiap tuple merepresentasikan sebuah reaktor dengan informasi, ada ID reaktor, nama reaksi, dan kapasitas ya. Buatlah for loop untuk menelusuri array tersebut dan print informasi tiap reaktor. Jadi seperti ini sudah disediakan. Ini adalah list yang berisi tuple. Ditandai dengan tanda kurung ya. Setiap tuple itu isinya 3 informasi. ID reaktor, jenis reaksi, dan kapasitas. Kita disuruh untuk ngeprint ini. Reaktor dengan ID ini digunakan untuk reaksi apa dengan kapasitas berapa gitu ya. Bagaimana caranya? Kita coba gunakan for ya. Misalkan for apa? Terserah, mau i, mau item. Dalam hal ini kita coba reaktor. Jadi kita ingin mendefinisikan reaktor yang ada di dalam ya, kita ingin mengiterasi reaktor di dalam list yang sudah tersedia, yaitu reactors ya. Kita beri tanda titik 2, kita enter ya, maka kita bisa langsung ngeprint ya. Kita bisa langsung ngeprint dalam kurung. Kita misalkan menggunakan template ya. Contohnya di atas reaktor apa ya. Nah, di sini kita tambahkan reaktor, tapi kita perlu menambahkan indeks. Indeks itu artinya kita mau mengakses item keberapa di dalam tuple. Karena ID itu adalah item pertama di dalam tuple, maka di sini kita tulis angka 0 ya, karena 0 itu urutan pertama ya. Kemudian digunakan untuk reaksi apa? Reaksinya ada di urutan kedua, maka kita bisa tulis reaktor 1 ya, karena 1 itu adalah urutan kedua di dalam Python. Kemudian dengan kapasitas reaktor 2 ya. Kenapa 2? Karena kapasitas itu ada di urutan ketiga di dalam tuple. Satuannya kita tulis ton per jam. Titik. Coba kita jalankan, maka akan memprint 4 kalimat ya. Kalau misalkan kita mau menambahkan item di dalam sini, misalkan saya ingin menambahkan reaksi reaction 5 Fischer-Tropsch 2 ton per jam. Ini awalnya tidak ada reaction 5 nih. Kita jalankan kembali, maka akan ada baris baru di sini sudah terupdate. Ya. Itu untuk for loop ya. Selanjutnya untuk function. Function itu adalah blok yang bisa digunakan berulang kali di dalam Python ya. Setiap bahasa pemrograman ini pasti ada function. Nah, ini coba saya definisikan, setidaknya ada 4 fungsi yang bisa kita buat, yaitu
tanpa input atau argumen dan tanpa return, dengan input dan tanpa return, tanpa input dan dengan return, dan dengan input dan dengan return. Pertama, tanpa input dan tanpa return atau prosedur. Untuk fungsi pertama tidak memerlukan informasi tambahan, ya. Jadi bagaimana cara mendefinisikan fungsi? Caranya adalah def. Kita definisikan dengan kata def, ya. Def itu singkatan dari define, ya. Def itu singkatan, ini saya beri komen di sini. Def itu singkatan dari define, ya. Artinya mendefine atau mendefinisikan fungsi. Disingkatnya def, ya. Kemudian selanjutnya kita beri ini nama fungsi yang akan kita gunakan selanjutnya. Ini nanti bisa kita panggil. Nah, setelah nama fungsi diberikan 2 tanda kurung. Di dalam kurung ini nanti kita bisa memberikan argumen atau input. Kemudian titik 2, kemudian di bawahnya jangan lupa ada indentasi, maka kita harus tambahkan tab. Kalau tidak akan terjadi error seperti ini, maka kita harus kembalikan print. Nah, ini tugasnya memprint ini. Tidak ada return. Return itu artinya mengembalikan nilai ke dalam ini, ya. Jadi ini hanya memberikan tugas ke dalam fungsi ini. Misalkan ini awalnya belum saya jalankan, ya. Saya beri komen dulu. Kalau dijalankan, ini tidak akan jalan. Kenapa tidak jalan? Karena fungsinya belum dipanggil, baru didefinisikan. Kalau ingin dijalankan, maka fungsinya harus dipanggil dengan cara menulis nama fungsinya, diberi 2 tanda kurung. Kita jalankan, maka akan memprint ini sesuai kode di dalam sini, ya. Oke. Kan saya beri tanda oke, maka ini juga akan oke. Ya. Selanjutnya, fungsi kedua dengan input dan tanpa return. Jadi fungsi ini bisa menerima input dengan menambahkan argumen di dalam tanda kurung, ya. Contohnya, saya mendefinisikan fungsi dengan nama Sapa, di dalamnya saya ingin menambahkan argumen nama, ya. Contohnya ini saya tutup komen dulu. Kalau dijalankan tidak akan jalan seperti tadi, maka harus dipanggil Sapa. Nah, print ini, ya, kita bisa memanfaatkan input atau argumen yang sudah ditambahkan ke dalam sini, ya. Contohnya Sapa, nah kita memerlukan input apa namanya, Saidi misalkan. Kita jalankan. Halo Saidi, semoga belajar numerik menyenangkan. Selanjutnya siapa? Misalkan Budi, ya. Sapa Budi. Kita jalankan, maka ini Saidi akan berubah nama. Kenapa berubah? Karena kita menginput nama ini. Nama ini dimasukkan ke sini dan dipakai di dalam kode seperti itu. Ya, definisinya dengan input dan tanpa return, fungsi yang menerima argumen tapi tidak mengembalikan nilai, ya. Selanjutnya tanpa input dan dengan return. Nah, ini suhu awal default. Misalkan kita ingin mendefinisikan sebagai fungsi, ya. Kita mengembalikan suatu angka, angkanya 25. Kita definisikan temp suhu awal default sama dengan ini. Jadi ini sebenarnya adalah angka yang sudah kita simpan di sini. Jadi nilai ini berasal dari nilai return. Jadi return ini dia akan mengembalikan nilai ke dalam fungsi yang didefinisikan, ya. Suhu awal reaktor adalah ini. Temp sama dengan fungsi ini. Kita jalankan ini. Atau kita juga bisa langsung menuliskan fungsinya di sini, ya. Suhu awal default. Jalankan seperti itu. Misalkan ininya saya hapus, ya. Kita jalankan. Hasilnya sama. Contohnya ininya saya ubah jadi 26. Kita lihat berubah jadi 26, ya. Seperti itu. Jadi ini sebagai, ya terserah ini apa saja isinya, bebas. Misalkan saya ingin mendefinisikan ini sebagai apa? Tes suhu, ya. Sebagai string, maka nanti ini nilainya akan ini, ya. Kita jalankan tes suhu.
Ya, kita kembalikan nilainya misalkan jadi 27 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini nilainya adalah apa yang ada di dalam return. Selanjutnya ini fungsi dengan input dan dengan return. Contohnya kita akan coba menghitung laju reaksi. Untuk menghitung laju reaksi kan kita perlu informasi. Misalkan ada konstanta kinetika dan ada konsentrasi awal ya. Dan kita berharap fungsi ini mengembalikan nilai berupa laju reaksi gitu. Anggap ini R sama dengan K kali konsentrasi awal, maka kita definisikan define hitung laju reaksi. Kita menerima input K untuk input pertama dan CA untuk input kedua. Adapun rumusnya, anggap ini order 1, jadi K dikali CA. Demonstrasinya gimana? K sama dengan 0,1, CA sama dengan 2. Kita masukkan nilai itu ke dalam argumen ya. Maka laju reaksi adalah R, kita jalankan ya. Maka laju reaksi adalah 0,2 mol per liter per menit. Atau kita juga bisa menggunakan seperti ini. Kita tidak perlu mendefinisikan ini, tapi kita langsung panggil fungsinya, misalkan hitung laju reaksi. Nah, kita input argumen yang dibutuhkan. Argumen pertama, nah ini sudah ada keterangannya ya. K, tipenya terserah apa saja karena kita tidak mendefinisikan. Contohnya misalkan K-nya 0,2 ya. Kita beri koma untuk memisahkan argumen pertama dan argumen kedua. Nah, sekarang yang biru ini CA, berarti sekarang tinggal mengisi nilai CA. Awalnya mau berapa? Contohnya misalkan 3,0 mol per liter. Kalau kita jalankan, maka dia akan menghitung dan mengembalikan nilai yang sudah dihitung. Ya, 0,6. Nih, nilai yang sudah dihitung. Kita sudah berhasil menghitung laju reaksi menggunakan fungsi yang sudah kita definisikan ya. Selain nilainya berupa angka ya, kita juga bisa mendefinisikan return itu sebagai template misalkan. Nah, untuk template berarti kita harus menambahkan F dan menambahkan tanda petik. Adapun untuk setiap variabel yang kita masukkan, kita harus tulis di dalam kurung kurawal, misalkan laju reaksi adalah segini mol per liter menit ya. Coba. Jadi harusnya gimana nih hasilnya? Ini saya ulang lagi sini. Laju reaksi adalah, nah ini apa coba isinya kira-kira? Isinya adalah ini. Laju reaksi adalah, coba kita run. Laju reaksi adalah. Nah, jadi kata-kata ini adalah nilai dari ini gitu. Sementara ini adalah yang di-print dari sini ya. Nah, itu hanya sekedar demonstrasi ya saja ya. Kita lanjutkan. Konversi reaktor. Kita disuruh bikin fungsi bernama konversi. Kita coba tulis misalkan def konversi. Apa yang kita terima? Yang kita terima CA0 dan CA0 dan CA ya. Titik 2. Nah, ini kita juga bisa mendefinisikan ini sebagai kita pengen CA0-nya kita batasi tipe datanya jadi misalkan float ya. CA ini kita definisikan sebagai float juga. Ya, misalkan seperti itu. Kita enter konversinya, kita langsung return saja. Misalkan CA0 dikurang CA dibagi CA0 ya, seperti itu. Nah, coba kita sekarang jalankan. Print. Kita print dengan template konversi reaktor adalah, kita masukkan kurung kurawal karena kita akan menambah variabel atau fungsi. Konversi, ini nama fungsinya, kita masukkan angkanya. Tuh, coba. Tadi ketika di atas
Di sini namanya any. Any itu artinya semua tipe data bisa dimasukkan. Nah, biasanya untuk kode yang lebih advance, kita bisa mendefinisikan tipe data apa yang boleh dimasukkan. Ya, kita membatasi untuk mengurangi error misalkan. Karena tidak mungkin kita menambahkan konversi ini nilainya string misalkan. Itu kan jadinya aneh nanti. Sekarang kita masukkan CA0-nya berapa? Misalkan 1 CA0-nya. Kemudian konsentrasi akhirnya misalkan 0,3 ya. Kita tambahkan, ya ini titik aja langsung ya. Coba kita jalankan. Konversi reaktor adalah 0,7. Seperti itu. Latihan 5, kita coba debit aliran massa. Ya. Kita definisikan fungsi dengan nama debit massa. Nah, ini misalkan M ya, kita definisikan anggaplah M dot ya. Sesuai dengan namanya di sini M dot ya. Oh, maaf. Yang diterima itu densitas ya. Densitas itu rho ya. Terserah mau pakai tipe data atau enggak. Misalkan kita tidak perlu pakai tipe data dan key ya. Kita menerima ini. Ingat, ini Python itu case sensitif ya. Key-nya besar dan key-nya kecil itu sangat berpengaruh. Kita kembalikan rumusnya bahwa debit massa itu sama dengan densitas atau rho dikali Q ya. Kita coba kembalikan print dengan template debit massa adalah, nah, kasih kurung kurawal karena kita memasukkan fungsi debit massa berapa? Misalkan rho-nya dalam satuan kilogram per meter pangkat 3, misalkan 800. Ya, laju alir volumetriknya misalkan 0,5 meter kubik per jam. Ya, satuannya kilogram per detik. Ya. Kita jalankan. Nah, maka ini debit massa ini akan mengembalikan nilai rho kali I ya. Nah, ini oke. Demikian untuk intro Python ya. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang library NumPy ya. Stay tune di sini. Terima kasih.